Oke, selamat pagi, siang, berjumpa kembali dengan wong ganteng Tegal yang bikin ngangenin ya. Semangat kawan ya. Market akan saya bahas PP dengan kondisi fear and greed-nya sudah naik lagi. Kita akan cuan bersama bareng-bareng, kayaknya akan positif. Kemarin sempat ketakutan dan ketamakannya kemana? Ke 5 sekarang udah ke angka 8. Kemudian ini ke angka 13 dengan altcoin season indexnya sudah 30/100. Tanda-tanda positif ya. Holding saja selagi koin-koin yang bagus-bagus, jangan koin-koin yang asal. Mohon maaf selama ini saya ada nyanyi-nyanyi di situ karena untuk kejenuhan saja, karena kripto lagi turun dan sekarang sudah nggak lagi. Saya sudah banyak teguran dari Mbak YouTube ya, kalau ingin di channel sebelah supaya nggak mengganggu algoritma YouTube. Jadi algoritmanya itu kader dia ini musik atau saya juga nggak bisa nyanyi, wong ini asal-asalan. Saya juga nggak bernyanyi, paling saya di Facebook ya sambil cari perempuan. Nyanyi-nyanyi di Facebook aja lah ya, cari perempuan ya, nanti barangkali dapat jodoh di situ. Kacau ya, nggak apa-apa, bebas ngomong bujangan kok. Kalian jangan ngiri, kalian kan udah punya istri ya, jangan macem-macem, bisa mau dilabrak sama istri kalian. Kalau mas terus sih bebas saja, itu enaknya bujangan begini, bujangan kemana-mana, nggak ada yang melarang gitu ya. Oke, kita akan sedikit membahas dominasi BTC tahun 2017 itu di 37 kan, 37, kemudian terjadi all season besar-besaran. Itu memang masih akurat, tidak bisa diremehkan lagi BTCD, karena itu salah satu indikator yang larinya arah uang kemana. Jadi uang BTC itu kan kapitalisasinya paling gede. Ketika dia turun, terjun, jatuh, menimpa ke altcoin, altcoinnya ngacengnya nggak tanggung-tanggung. Itu yang pertama. Yang kedua, di tahun 2021 itu di 40% kapitalisasi BTCD-nya, berarti 60% masuk ke altcoin. Itu terjadi lonjakan yang menggila. Pokoknya rata-rata itu puluhan kali lipat. Ada Al-Quran, ada si RWA, macam-macam, PRA, kemudian Gala, Sandbox, wah kenyang di situ, Shiba, Doge. Dan ini sekarang masuk di kapitalisasinya masih di 5, kemarin puncaknya di 65, itu sudah terjun ke di bawah 60, dan resisten itu di 59 itu. Dan 59 membentuk pattern bearish, bendera jengat, trendline-nya, dan ini udah jatuh di trendline, sudah nggak bisa ke atas lagi saya rasa sih secara TA loh. Kemudian nanti turun, ini sudah ke 58. Setelah 58 nanti, karena adopsi kripto yang makin meluas, makin meningkat, kita jangan berharap di 40, karena di tahun 2017 itu di 37, kemudian tahun 2021 naik 3%, berarti ke 40. Kalau ini ke 48, jadi ke 48. Paling rendahnya infonya di 48. Kalau saya mungkin di 52 atau 53 saya udah cari aman, saya udah minggat exit dari market itu di 52. Kalau sekarang masih di 58, nanti 52 aja saya rasa udah cuannya udah banyak lah, untuk cukup untuk buat kawin, ngapain lagi ya. Anak dah bisa cari uang sendiri ya kan, kendaraan walaupun jelek udah punya ya, tinggal uang untuk makan-makan aja sama kawin. Hidupnya dibikin santai, rileks. Kalau lagi turun gini ya tinggal, daripada kita minum-minum, mabok-mabok. Saya juga nggak pernah mabok-mabok, minum-minum, belum tersentuh saya sampai seusia ini kena minuman, itu belum, paling rokok sama kopi.
Dan ini kan mau menjelang puasa ya, kita nanti mungkin begadang banyak malam, banyak memberikan info-info malam, terutama yang di grup ya. 53 saya akan exit dari market. Selagi BTCD-nya masih di atas, mau turun mau jeblos, harga saya nggak peduli. Saya tetap akumulasi terus. Artinya harga altcoin di atas, di bawah jurang, kalian bisa masuk BNB ya, kemudian yang bagus-bagus Solana. Itu aja udah ya. Yang di bawah $1 ya Cardano, meme coinnya PP. Memang lagi ramai, ada pin, ada macam-macam. Saya nggak, itu hanya sesaat saja. Yang banyak kan di jaringan Solana itu hanya sesaat. Yang kalau sudah terlempar nanti di ranking ratusan ke sana udah hilang aja, udah nggak muncul nol lagi. Beda dengan PP ini, rankingnya masih bagus. Saya rasakan yang kita cari yang cuan positif dan bermasa panjang, bukan hanya sesaat. Kalau ingin trade sekali aja di koin-koin yang lain ya silakan, tapi berbahaya juga. Ya kalau kita sabar punya modal ratusan juta aja, kemarin masuk di 06 dijual 08 aja udah dapat 26 juta kok dari PP. Ya itu aman, kalau nanti sangkut pun akan balik lagi. Beda dengan koin-koin yang ngasal gitu ya. Itu Fear and Greed-nya sudah ke 13, kemudian Alsis Ninja-nya sudah ke 30. Wah, ini kalian bisa masuk koin ini 20 indeks DTV. Ini market cap-nya masih kecil karena rankingnya masih 100 sekian, dan ini salah satu koin yang punya fundament, punya CMC. Nggak mungkin punya CMC dia mau sikat jualan begitu aja. Yang namanya CMC juga tiap hari fee-nya berapa miliar, dapat koin yang ambil ribuan koin yang listing tiap hari di CMC itu ya. Kemudian kita lihat ranking PP ada di berapa ini, di 38 kawan, 38 dengan market capnya 31 triliun lebih. Di 38 meme core kalah, Aster aja kemarin kalah. Ini salah satu kalian yang harus perhatikan. Aster kemarin nendang tinggi kan, sampai kalah, PP kalah, rankingnya kalah, tapi tahu-tahu sekarang kesalip. Inilah koin yang perlu kalian perhatikan untuk jangka panjang, bukan hanya jangka sesaat short kemudian hilang. Ini begini nih, ya sudah masuk ke 38, kemarin sempat 45, ini udah makin yakin satu-satunya ini yang akan jadi besar nanti, akan saya rasakan merajai nanti. Belum saatnya aja, belum saatnya, perlu waktu karena masih banyak belekutakan Trump dengan nggak kejelasan makroekonomi, kebijakan-kebijakan yang masih mentah, undang-undang aset masih jadi perdebatan, masalah stable coin macam-macam ya. Jadi kita harus yakin. Polygon tuh nendang tuh 14%, Polygon nendang, ini udah mulai menghijau dan menghijau. Fan ini kalian bisa sikat tuh. Saya bilang yang baru-baru fan XPL, kalau ketika jatuh banget kalian masuk XPL, Kaspa, Aster, Polygon, Cardano, yang bagus-bagus saja. Untuk koin DEX kalian bisa pilih koin Uniswap. Uniswap itu akan naik. Kalau ETH terbang dia akan naik karena dipakai DEX-nya oleh ETH ya, sama juga pakai swap DEX-nya dari BNB itu. Jupiter itu DEX-nya dari Sol ya, Solana. Itu DEX-nya dari Solana. Saya yakin akan cuan lah nanti, nggak mungkin nggak. Kita yakin dan kita sabar aja. Ya mungkin ini PP udah bertahan di situ loh kawan. Ketika turun dikit tuh nggak bisa, turun dikit demandnya sudah menggila, turun dikit demandnya sudah menggila untuk PP. Ketika turun tuh langsung ada yang sikat masih 0,75. Ini udah, kita nggak akan cari koin yang hanya sesaat. Buat apa ini juga saya pusing, duitnya di PP semua, saya masuk terus tuh PP. Mau buat kawin nanti itu volumenya ya turun dikit ya, turun dikit. Dan sudah diperdagangkan di mana-mana ya. Kalau saya cek di Certiknya juga, saya akan masuk Certik sebentar. Kepemilikan Binance masih utuh enggak? Tak masuk Certik, tapi kalau di Intersekan masih utuh. Kita akan lihat Certiknya. Kita harus yakin lah.
Saya yakin-yakinnya jangan malang nanggung ya. Jangan malang nanggung. Ini sudah di depan mata ibaratnya. Cuan sudah di kantong ya. Kepemilikan BNN saya cari cek dulu di Certik masih utuh nggak? Masih utuh nggak? Ini agak lemot ini wifi-nya ini. Saya ganti provider udah 2 kali. Oh ya gila. Ih, masih utuh BNN. BNN tuh masih utuh 64%. OKX 13,20%. Bibit 11%, Get.io sekian persen, Crypto.com ini nambah, Gemini, Maxi, Hobby. Ini yang memble itu yang belum ada itu Coinbase ini. Coinbase ada nih, cuma dikit banget Coinbase, gila. 0,12%, 0,12% Coinbase, memble. Berarti perdagangannya di sana future ini. Masa Coinbase ini transaksi ini cuma 0,2%, pret ini. Tapi saya dengar-dengar ada exchange nanti yang akan disembelih satu. Ya mudah-mudahan kalian yang disembelih jangan kalian. Koin itu ada yang 3 bulan habis, 4 bulan habis, 1 minggu hilang, 1 tahun hilang. PP kan udah bertahan 3 tahun kawan. Dari tahun 2023 sampai sekarang masih eksis dan belum mengalami bull market, dan investor saya rasa udah makin cerdas untuk sampai di ETF kan memang lagi digarap. Oke, mungkin itu aja untuk siang hari ini, nggak banyak yang dibahas, tapi saya yakin arahnya akan ke atas ya. Tetap dear tujuan riset, tetap riset sendiri Mas Bro di sini cuma sebatas memberikan info yang saya tahu. Selebihnya kalian ditanggung masing-masing dan banyak belajarlah mencari info-info di luar juga boleh-boleh saja ya. Mungkin itu aja. Tetap dior, semua tanggung jawab masing-masing dalam dunia kripto berisiko tinggi. Selalu saya ingatkan dalam bermain harus hati-hati, harus uang yang dingin ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak News.